Sejarah singkat perjalanan mobil Timor. Siapa yang tak mengenal mobil Timor? Mobil yang notabene adalah mobil nasional ini, resmi diluncurkan pada tanggal 8 Juli tahun 1996. Sebutan Timor sendiri adalah kependekan dari teknologi industri mobil rakyat. Produksi dan pengembangannya dilakukan oleh PT Timor Putra Nasional (TPN). Perusahaan ini didirikan oleh Tommy Soeharto, anak dari Presiden Indonesia kedua Bapak Soeharto pada waktu itu. Sebetulnya, mobil ini adalah mobil hasil kerjasama Tommy Soeharto dengan Kia Motor di mana PT TPN mengusung bodi sedan Kia Sepia versi Indonesia. Karena beberapa kendala peralatan perakitan di Indonesia pada waktu itu, Timor dibuat sepenuhnya di Korea Selatan. Kemudian diimpor secara utuh ke Indonesia, lalu dikembangkan sebagai mobil nasional. Philip Iris dari Asian Storm, The Economic Crisis Examined menuturkan, bahwa mobil Timor mendapat pembebasan pajak barang mewah sebesar 60%, maka dari itu, penjualan mobil ini dijual setengah harga dari mobil yang mengusung segmen yang sama. Hal ini kemudian menuai protes dari beberapa negara pengekspor mobil lainnya, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa, yang kemudian dibawa ke World Trade Organization, WTO. WTO kemudian memutuskan agar pemerintah Indonesia mencabut kebijakannya, mulai dari mencabut keringanan bea masuk serta pajak barang mewah Timor. Setelah setahun pencabutan kebijakan tersebut, Indonesia mengalami krisis moneter dan diperparah dengan lengsernya Soeharto, membuat produksi mobil ini itu dihentikan pada tahun 1997. Pada 1999, Timor S515 dan S516 berganti nama menjadi Kia Sepia dan diganti oleh Kia Souma hingga tahun 2002, setelah itu digantikan Kia Rio dan Spectra. 2012 generasi ini diperbaharui oleh Kia Pride. Selanjutnya digantikan lagi oleh Kia All New Rio 2012 silam. Kembali lagi ke Timor. Sebetulnya mobil ini memiliki beberapa varian pada waktu itu, seperti S515, S516i, S513 S2 City Car, SL516i Limousine 4 pintu dan 6 pintu serta SW515 berbadan station wagon untuk karoseri. Namun yang paling populer adalah Timor versi sedan. Tampilan eksterior dari mobil ini tergolong modern pada masanya. Memiliki lampu tipis segi 4 dan dilengkapi dengan lampu fog lembakan pada tipe S515, sedangkan pada tipe S515 SOHC menyematkan reflektor yang menyambung pada kedua lampu belakang yang tidak terdapat pada S515 DOHC. Di bagian interior, mobil ini terlihat modern dengan disematkannya kontrol AC di bagian konsol tengah pada dashboard. Di balik kemudi yang masih polos, instrumen pada mobil ini terbilang masih konvensional. Terlepas dari itu, pada zamannya mobil ini tergolong memiliki fitur yang cukup memanjakan penggunanya. Seperti audio single beam yang mampu memutar kaset dan radio AM/FM yang dapat di-password sebagai fitur keamanan pada head unit. Rem cakram hingga crampel zone dan side impact beam yang berfungsi meredam benturan ketika terjadi kecelakaan serta sabuk pengaman 3 titik. Hingga saat ini, Timor seperti tak pernah ditinggal penggemarnya. Hampir memasuki 30 tahun setelah pertama kali diproduksi, pamornya sebagai mobil nasional tak pernah memudar. Bahkan, mobil Timor masih tercatat sebagai salah satu usaha pemerintah memproduksi mobil nasional. Sementara itu, mobil ini masih eksis mengaspal di jalanan Indonesia. Klub mobil Timor ini masih sangat banyak dan antusias di Indonesia, seperti Semarang Timor Club dan Mobil Timor Community. Beberapa sumber menyebut, mobil ini memiliki berbagai keunggulan yang tak kalah unggul dengan jenis mobil sedan lainnya. Sementara dari suku cadang mobil ini tergolong masih mudah untuk dicari meskipun mobil ini tak lagi diproduksi. Namun untuk mendapatkan suku cadang bisa didapat dari mobil lain, karena mobil seperti Mazda Astina saja, memiliki banyak kesamaan pada mesin dengan mobil ini. Untuk harga sendiri, mobil ini dibanderol kisaran 25-40 jutaan dalam kondisi yang masih bagus saat ini.
Dan yang terpenting dari semua itu adalah nilai historis yang terdapat pada mobil Timor. Nah, itulah sejarah singkat Timor Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.